Kami dari KUPR Sadar Wisata di bidang ekowisata air terjun. Di sini saya dan kelompok akan mempresentasikan bisnis model kanvas yang kami bentuk dan kami diskusikan bersama. Nah, di sini perkenalkan dulu, saya sebagai pendamping dari Restu Baskara dan ada dua anggota KUPS. Ini ada Kang U dan Kang Sadar. Langsung saja mungkin akan dipresentasikan oleh Kang U ya. Pada Kang U. Pendampingnya dulu, baru anggotanya. Ya mungkin untuk pertama saya akan presentasikan. Untuk yang pertama itu tentang key partner, kunci tentang partner. Jadi setelah kami diskusikan, untuk yang pertama itu partner yang ingin kami jalin kerjasama di sini. Yang pertama itu UMKM lokal, karena UMKM lokal ini juga akan mendukung wisata di air terjun Waikalang. Terus yang kedua, memang di Waikalang ini juga sudah menjalin kerjasama dengan e-commerce, yaitu Oyo, Traveloka dan Agoda, itu di bidang penginapan dan homestay. Terus di sini yang ketiga itu ada BUMDes. BUMDes ini sebagai permodalan bagi pengembangan wisata. Terus yang keempat ini ada asosiasi bidang wisata. Nah, ini di sini asosiasi ini mendukung wisata itu di bidang promosi. Jadi di KUPS juga ikut dalam asosiasi di bidang wisata seperti IFTA dan Wisdu. Terus yang kelima ini ada pejabat Membuat akte notaris. Nah, di sini kita kerjasama dengan PPAT ini sebagai untuk menyusun legalitas di lembaga dan usaha. Terus yang ke-6 ini karena di bidang wisata Jasa Raja ini sebagai asuransi keselamatan bagi pengunjung atau wisatawan. BPBD. Oh ya, dan yang 10 ini ada Badan Bencana Daerah, itu sebagai antisipasi dalam bencana di wisata. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh Kang Bu. Activity. Produksi aktivitasnya. Jadi kami yang bergerak di wisata, mungkin kami yang berada di lokasi, mungkin produk kami di sana yang dibutuhkan pertama yaitu pembuatan standar operasional mengenai tentang wisata, pengelolaan wisata. Lanjut pengurusan perizinan. Baik, kami di sini di tempat wisata kami itu baik ada di lokasi wilayah register 3. Sudah tentu kami harus mendapatkan izin dari dinas kehutanan. Jadi sangat perlu sekali bagi wisata lokasi-lokasi wisata yang lokasinya berada di daerah register itu sudah tentu harus ada perizinan dari dinas-dinas terkait. Selanjutnya itu membuat akun promosi baik di media sosial dan lain sebagainya. Terus pembuatan video dan foto promosi itu sangat perlu, baik kata Pak Agung tadi, video itu jangan monoton ya Pak ya. Jadi kita harus membuat video-video itu bagaimana caranya menarik para wisatawan untuk datang ke tempat kita sendiri. Harus beda. Lanjut perbaikan fasilitas wisata. Sudah barang tentu fasilitas yang ada itu harus kita jaga, harus kita perbaiki sebagaimana mestinya nyaman dan aman bagi
bagi para pengunjung. Lanjut ke penambahan sarana dan prasarana. Bagaimana akses menuju ke tempat wisata kita itu harus bisa dicapai dengan jarak tempuh sesingkat-singkat mungkin daripada kita menjalani perjalanan yang jauh. Kita bagaimana caranya akses itu lebih cepat menuju ke tempat wisata. Selanjutnya penambahan fasilitas wisata. Di tempat kami barang tentu namanya di gunung Pak. Di gunung itu belum ada yang namanya aliran listrik. Jadi bagaimana caranya upaya kami untuk mendapatkan aliran listrik itu, kami berupaya untuk mengadakan turbin. Selanjutnya penyelesaian masalah rekrutmen pengurusan wisata. Yang pertama yaitu rekrutmen, di mana di hari-hari tertentu kami sangat kewalahan ketika membludaknya pengunjung atau wisatawan. Jadi permasalahan yang untuk mengatasi masalah seperti itu, jadi kami akan merekrut kembali para pelaku kegiatan wisata yang ada di tempat kami. Selanjutnya pelatihan tour guide. Pelatihan tour guide sangat penting, di mana mungkin SDM yang ada di kami itu belum mumpuni, maka penyelesaian masalahnya kami melakukan pelatihan tour guide. Selanjutnya pembuatan ADART. Pembuatan ADART di mana di situ sudah tercantum aturan-aturan main tentang wisata yang ada di tempat kami. Itu sangat membantu untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya yaitu pelatihan tanggap bencana, di mana tadi kaitannya dengan BPBD tadi Pak. Nah di situ kami melakukan pelatihan yang bekerja sama dengan BPBD. Selanjutnya penyusunan kanvas bisnis. Ini yang kita sedang lakukan seperti ini. Ini salah satu penyelesaian masalah bila mana bisnis kami di bidang ekowisata tidak berjalan, apa yang kami perlu review. Selanjutnya ini pengelolaan sampah. Sampah adalah salah satu sumber masalah dimanapun tempat wisata, di situ sudah pasti ada sampah. Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan sampah itu? Kita bisa bekerja sama dengan bank sampah yang ada di daerah masing-masing. Siapa? Selanjutnya jaringan usaha. Kami pemberdayaan UMKM, KUPS yang ada di sekitar kami. Memang di Waikala khususnya ada KUPS Madu, KUPS Kopi, di mana produk-produk mereka bisa kami jual di tempat wisata kami Pak. Selanjutnya relasi dengan instansi pemerintah dan swasta. Sudah tentu kami dengan bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Provinsi dan Dinas Kehutanan Provinsi dan Kabupaten. Selanjutnya kerjasama dengan endorse, di mana itu adalah suatu promosi kami yang bekerjasama dengan endorse. Selanjutnya kerjasama dengan masyarakat lokal tentang homestay. Homestay itu, pengertian homestay adalah di mana wisatawan bisa berinteraksi dengan pemilik rumah itu sendiri. Beda dengan hotel. Kalau homestay memang rumah warga yang diperuntukkan untuk wisatawan menginap. Selanjutnya kerjasama dengan e-commerce, yaitu tadi di bidang homestay, di mana e-commerce yang OYO itu yang mempunyai aplikasi, dan kami yang berada di lapangan bekerjasama dengan masyarakat lokal, di mana rumahnya itu dipergunakan untuk homestay. Mungkin selanjutnya bisa untuk dipresentasikan lagi, Bang Dedi. Ini masih banyak soalnya. 3 menit lagi waktunya. 2 menit. 2 menit. Untuk key resource yang fisik itu pertama yang dibutuhkan itu akses wisata, karena akses wisata ini sangat mendukung dalam pengembangan wisata itu. Terus yang kedua memang perlu penerangan atau listrik. Terus yang kedua alat pendukung promosi seperti
alat-alat kamera, laptop dan lain-lain. Terus ada perlengkapan camping memang sangat dibutuhkan. Terus sapras pendukung ini seperti ya pengelolaan sampah itu sangat dibutuhkan. Terus yang keenam ini karena ekosistem wisata kami di bidang Jasli perlu adanya menjaga ekosistem. Terus kekayaan intelektual yang pertama itu pasti tentang brand dan logo, karena di sini usahanya di bidang bisnis juga perlu adanya brand dan logo Kopes. Terus yang kedua yang sangat penting itu administrasi pendukung wisata seperti buku tamu atau buku wisatawan yang pengunjung. Terus keuangan itu sangat penting. Terus fakta integritas dan MOU itu perlu dalam kerjasama, buku rekening dan NPWP. Terus di bidang SDM itu yang sangat penting itu pengurus Kopes itu sendiri. Terus yang kedua tentang guide, konten kreator itu sangat penting. Terus seniman, karena seniman ini sebagai atraksi yang mendukung dalam pengembangan wisata itu, budaya mengangkat budaya lokal di sekitar wisata atau desa. Terus sini sangat dibutuhkan juga peran pendamping dan penyuluh. Terus untuk keuangan yang sudah berjalan ini di Kopes Wisata ini dari APBDes, terus APBN, CSR, pendapatan wisata tentu, dan dari kas Kopes. Terus untuk value proposition, yang kelebihan dari Kopes Wisata ini yaitu karena air terjun tentu ada keindahan alam dari pegunungan. Terus yang kedua air terjunnya itu alami karena berada di kaki gunung Raja Basa. Terus yang ketiga itu airnya selalu jernih, walaupun hujan lebat turun masih tetap jernih karena memang vegetasinya masih bagus. Terus karena vegetasinya masih bagus itu cocok jadi untuk forest healing di sana. Terus yang kedua aksesnya bisa dituju dengan kendaraan bermotor atau mobil. Terus yang selanjutnya itu ada ketersediaan penginapan di sana atau homestay. Terus terdapat sewa peralatan camping kalau misalnya memang ada pengunjung yang ingin bercamping di wisata air terjun. Terus terdapat atraksi wisata budaya lokal seperti pencaksilat TTKTH dan tari sembah khas Lampung. Selanjutnya itu tersedianya UMKM produk oleh-oleh khas desa seperti Kopes kopi dan madu. Terus jarak dekat dengan wisata religi makam pahlawan Raden Intan. Terus untuk customer relationship, untuk menjaga hubungan dengan untuk menjaga hubungan dengan customer, yang pertama tentu menjaga keamanan, kebersihan, pelayanan itu harus ramah. Juga diskon harga tiket itu sangat mendukung minat pengunjung untuk datang. Terus yang kelima ini aktif dalam komunitas itu juga penting. Event rutin itu juga bagaimana menarik pengunjung biar datang, terus menjalin kualitas makanan. Yang kedelapan itu ada fasilitas gratis seperti musola, WC dan sebagainya, dan gazebo. Terus outlet customer service itu sebagai pengaduan untuk pengunjung. Terus yang ke-10 itu penambahan fasilitas wisata. Jadi tentu perlu ada perubahan baru, inovasi baru terkait wahana-wahana untuk menarik pengunjung.
Cukup Pak. Terima kasih. Tepuk tangan. Menarik jadi kami tadi punya injury time 1 menit gitu kan. Tapi saya komunikasikan itu dari itu sebenarnya bisa hanya 2 atau maksimum 3 itu sudah bisa. Yang lainnya itu lebih pada tadi yang itu manfaat tapi bukan value proposition-nya. Tapi nanti kita rapikan lagi di lapangan ya. Ya sementara untuk kelompok tersebut, jadi Pak Ian akan memberikan catatan secara umum. Sekarang untuk kelompok maju, kalau kelompok maju tapi dari KPA yang berbeda. Tadi Wai pisang tadi Pak. Tadi dia tadi bayar Pisang. Pisang Pak. Nah, sekarang Mau dibaca. ada kelompok maju.